tidak akan menjadi baik generasi akhir umat ini. Tidak ada satu persoalan pun melainkan di dalamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada kita sebagai petunjuk, sebagai syifa, sebagai obat, dan sebagai furqan. Dia sebagai pembeda. Mudah-mudahan kita adalah umat yang mampu mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah kita, karena beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampailah Al-Quran kepada kita. Jamaah PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan Quran. Sangat penting kita fahami Ramadan adalah sebagai bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menurunkan Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk untuk manusia. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kehidupan bagi kita, Nabi SAW menganalogikan kehidupan seorang hamba ibaratnya seperti seorang musafir. Dia sedang melakukan perjalanan yang begitu jauh. Ada tahapan-tahapan yang harus dia lewati. Maka untuk mencapai kepada tujuan yang diinginkan agar dia selamat sampai tujuan, Allah menurunkan petunjuk baginya. Apa itu? Al-Quran. Sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Bahkan di dalam ayat yang lain, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka jamaah PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan kita merupakan syarat mutlak agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa para sahabat generasi awal di umat ini, yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah generasi yang terbaik. Khairun nas qarni tsummal ladina yalunahum. Manusia yang terbaik adalah generasiku, kemudian setelahnya tsummal ladina yalunahum, terus kemudian setelahnya dan setelahnya. Apa yang membuat mereka menjadi baik? Kata para ulama, disebutkan di sana wassahabatu talaqqul Qur'an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat belajar Al-Qur'an itu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilawatan wa tafsiran wa amalan. Baik dengan tilawahnya, tafsirnya, dan mengamalkan. Mereka sehari-hari melihat Nabi SAW langsung mengamalkan Al-Quran. Bahkan Aisyah ditanya bagaimana akhlak Nabi, kana khuluqul Quran. Nabi akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Jadi melihat langsung bagaimana Al-Quran diterapkan oleh Nabi dan para sahabat mengamalkan hal tersebut. Ini yang menyebabkan mereka menjadi generasi yang terbaik. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran menjadi solusi bagi kehidupan, permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Allah Ta'ala berfirman, inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Kata para ulama, makna aqwam di sini artinya adalah jalan yang paling kokoh, paling lurus. Dan sangat kita butuh akan hal ini di tengah permasalahan kehidupan kita. Bagaimana kita terombang-ambing oleh keadaan dengan fitnah zaman seperti ini, maka Al-Quran adalah solusi untuk permasalahan kehidupan kita. Bahkan diantaranya disebutkan lagi oleh para ulama, diantaranya Imam Malik, di tengah banyaknya masalah-masalah di tengah umat ini, bagaimana memperbaikinya. Kata Imam Malik rahimahullah, la yasluhu akhiru hadhil ummah
illa bima soluha bihi awaluha. Tidak akan menjadi baik generasi akhir umat ini kecuali apa yang telah menjadikan generasi awal umat ini menjadi baik, yakni solusinya adalah Al-Quran. Dan Imam Syafi'i juga menegaskan, ma nazalat nazilatan illa wallahi fiha hukmun. Tidak ada satu persoalan pun melainkan di dalamnya Allah berikan solusinya, atau Allah berikan jalan keluar dari permasalahannya itu. Apa itu semua? Yakni ada di dalam Al-Quranul Karim. Jamaah PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari momentum Ramadan ini tidak hanya sekedar kita memperbanyak tilawah Al-Quran, tetapi kita mulai langkah pertama adalah tadabbur. Untuk bisa mengamalkan Al-Quran dimulai dengan tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran, apakah tidak mentadabburi Al-Quran? Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk mentadabburi Al-Quran. Tidak hanya membaca banyak berapa juz, akan tetapi coba kita luangkan waktu kita untuk mentadabburi ayat per ayat daripada Al-Quran itu sendiri, sehingga mampu kita implementasikan dalam kehidupan kita. Bagaimana makna-makna Al-Quran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bertemu dengan permasalahan sesuatu apapun dalam kehidupan kita, solusinya adalah ada di dalam Al-Quran. Bahkan Imam Hasan Al-Basri mengatakan, innama unzilal Quran liyu'mala bih fattakhodan nasu qira'atahu amala. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, akan tetapi banyak manusia hanya mencukupkan dirinya membacanya saja. Membaca Al-Quran baik, tapi tidak cukup hanya membaca. Dia harus dijadikan sebagai dusturuna, sebagai pedoman kehidupan bagi seorang hamba, dijadikan sebagai manhaj kehidupannya. Al-Quran sebagai dusturuna, dia adalah manhaj kehidupan kita, dia adalah solusi di keluarga kita, dia adalah solusi di dalam hati kita, dia adalah solusi dalam konsep bernegara kita. Mudah-mudahan momentum Ramadan kali ini adalah momentum Ramadan Qur'aniyah. Kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita, tidak hanya sekedar lewat begitu saja, akan tetapi kita berkomitmen pada diri kita untuk mengamalkan nilai-nilai Al-Quran sebagai solusi kehidupan kita. Terima kasih bagi segenap jamaah PKS TV Jawa Timur dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, khususnya kita dimudahkan untuk mengamalkan Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.